jejak peradaban megalitik. Lah, seperti inilah. Nah, salah satunya jika kita lihat seperti biasanya, lah di sini, Mbah. Permisi, Mbah. Nah, ini mulutnya. Nah, ini mulutnya batu ini semacam menyerupai alat kelamin wanita gitu loh. Nah, menyerupai alat kelamin wanita batu ini. Batu megalitik gitu ya. Dan memang ini suasananya sangat wingit sekali. Mbahnya ini minta minum, mbahnya ini. Saat ini kita mencoba ya menyusuri sebuah jejak-jejak peradaban yang lebih tua, sangat tua sekali karena ada jejak-jejak peradaban prasejarah di mana ditandai dengan beberapa menhir, terutama batu dakon gitu ya, terutama meja batu dan beberapa seperti balok-balok batu candi unfinished. Nah, ini di area ini misalnya seperti ini ya. Kita akan menemukan sebuah meja batu ya yang apa namanya? Nah, ini meja batu yang ini ada jejak pahatan. Kemungkinan ini memang semacam makara unfinished. Lah, ini masih ketutupan laran ini ya, ketutupan sampah. Nah, ini kemudian ada jejak pahatan yang dipahat. Lah, ini dipahat. Nah, yang paling mencolok gitu yang paling mencolok dari berbagai macam jejak peradaban kuno di sini itu ya. Nanti kita akan lihat bahwasanya akan kita menemukan banyak hal tentang beberapa jejak-jejak peradaban megalitik yang membutuhkan perawatan dan perhatian dari kita semua ya. Misalnya dikasih cungkup atau semacam ada tulisan gitu loh, jejak peradaban megalitik. Lah, seperti inilah. Nah, salah satunya jika kita lihat seperti biasanya, lah di sini, Mbah. Permisi, Mbah. Amit, Mbah. Amit, Mbah, permisi, Mbah. Mbah, permisi, Mbah. Oh, Mbah, permisi, Mbah. Jadi kita coba sowan dulu sama penghuninya. Ini kelihatannya kita rahayu. Ya, Mbah, kita permisi, Mbah. Nuwun sewu, Mbah ya. Ini kita ternyata tidak sengaja menemukan pusaka ini. Nah, pusaka ini kelihatannya ini adalah jejak, apakah ini jejak peninggalan Majapahit ya? Tapi bentuknya ini seperti sabit saat ini, namun lebih tebal dan lebih kecil ya. Lebih tebal, lebih kecil. Nah, di sini kita akan coba kita bersihkan bahwasanya di sini memang ada jejak-jejak leluhur. Terutama jika kita lihat dari atas mungkin ya, dari atas itu akan terlihat sekali apa namanya? Ini adalah merupakan batu dakon. Nah, kemungkinan memang di bawahnya ini ada sesuatu yang disembunyikan oleh leluhur kita. Lah, disinilah kemudian seakan-akan memang batu alami, tetapi jika kita lihat di sinilah ada semacam batu dakon, simbol-simbol masa lalu gitu ya, semacam jejak-jejak. Nah, ini kalau ini memang dilubangi, bukan karena faktor air atau faktor alami, karena apalagi yang di sini ya ada cekungan-cekungan seperti ini. Coba kita bersihkan ya, apakah memang ada pahatan-pahatan yang lain dari batu dakon ini ya. Nah, sebenarnya awalnya kita lihat ini batu alami tanpa jejak-jejak masa lalu, tapi setelah kemudian kita teliti dengan seksama yang butuh kejelian gitu ya, ternyata di sini memang ada benar-benar memang ada jejak-jejak peradaban megalitik ya, penemuan jejak-jejak peradaban megalitik, yaitu semacam ini karena lebar seperti ini itu bukan karena faktor alam, karena ini memang sengaja dibuat untuk dilubangi, semacam dalam peradaban batu dakon. Nah, peradaban batu dakon lah, cuman batu dakon di sini itu selain memang ada ada jejak-jejak batu dakon, cuma ada goresan-goresan yang lain. Goresan-goresan lain. Ini kalau ini ini goresan-goresan yang lain. Ya, ini di beberapa lokasi di daerah sini memang selain batu dakon yang sangat luar biasa sekali ini, kita akan menemukan jejak-jejak memang semacam batu candi unfinished, juga bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya. Coba kita cari gitu ya. Artinya memang di sini kita mendapati suatu jejak batu megalitik gitu ya. Dan memang ini suasananya sangat wingit sekali. Mbahnya ini minta minum, mbahnya ini. Lah, ini coba kita mbahnya itu minta minum ya. Kita akan menemukan lah di sini. Mungkin dari atas bisa kameramen lihat. Nah, di sini memang banyak lubang-lubang. Nah, ini Mbah. Oh, ini Mbah, ini air. Lah, ini ternyata dari sini ya, dari ujung ini air itu mengalir ke sini. Terus kemudian
memenuhi batu dakon ini dan kemudian turun ke sini. Nah, ini ada jalannya memenuhi batu dakon ini kemudian ke bawah. Jika kemudian dari sini atau dari sini, lah itu sama. Nah ini. Oh ya Mbak, ini kita kasih minum Mbak ya. Nah ini. Nah, maka kemudian air ini dari ujung sini itu kemudian melalui beberapa lubang batu dakon yang kemudian merembet ke sini. Nah, coba kita lihat yang di sini ya, yang rembetan-rembetan di sini. Nah, ternyata ini ada lubangnya, semacam ada mulutnya juga di sini. Nah ini, tapi kita juga harus waspada ya. Ini ada mulutnya batunya ini. Nah ini mulutnya. Nah ini mulutnya batu ini semacam menyerupai alat kelamin wanita gitu loh. Nah, menyerupai alat kelamin wanita batu ini. Nah ini, artinya memang pada masa lalu gitu ya. Ada ritual kesuburan di mana kemudian mungkin ada jejak-jejak yang terpendam di sini ya. Di dalam sini mungkin ada jejak-jejak terpendam. Nah, kita tidak tahu ya, mungkin semoga tetap lestari ya dan tetap terjaga hal-hal seperti ini, karena memang di sini memang ada semacam, di sini ada lubang-lubang. Nah, di sini ada semacam lubang batu yang menyerupai kelamin perempuan yang di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini cuman nggak terlalu dalam juga, nggak terlalu Nah ini ada batu yang menyerupai alat kelamin perempuan ini di sini. Nah, di sisi yang lain memang ada goresan-goresan aneh di batu ini. Mungkin ada memang sesuatu yang terpendam di bawah batu ini. Kemungkinan memang jejak-jejak kubur kuno. Kubur kuno itu semacam artinya jika orang-orang yang sudah meninggal pada masa kuno itu memang berbeda dengan tradisi Hindu-Buddha yang ngaben ya, dibakar. Tapi tradisi prasejarah sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha itu nenek moyang kita, sebagaimana kepercayaan Toraja yang saat ini ya, Toraja, Nias itu ya. Nah itu kemudian leluhur-leluhur kita itu dikubur di semacam di bawah batu, namanya kubur batu gitu ya, dan ditandai dengan jejak-jejak megalitik, semacam kemudian batu dakon. Nah, semacam lambang kesuburan. Artinya memang batu yang dilubangi di atasnya ini selain kemudian untuk menampung tetesan-tetesan air hujan untuk pertama kalinya ya, yang kemudian memenuhi batu dakon, ini juga semacam jejak persajian. Jadi masa lalu itu persajian yang kemungkinan memang di bawah batu ini memang ada semacam kubur batu ya, untuk menyimpan batu untuk menyimpan jasad dari leluhur yang sudah meninggal atau orang-orang tua yang sudah meninggal, yaitu kubur batu semacam ini, diduga ini. Ada apa itu ya? Nah, banyak moluskanya itu banyak moluska di bolong-bolongan itu. Di bolong-bolongan ini banyak hewan-hewan moluska, semacam siput tanpa semacam siput tanpa tulang itu loh. Nah ini juga hewan seperti ini juga mengandung mengandung bakteri ya. Nggak boleh dimakan karena katanya ada artis itu ya yang dengan kesombongannya itu makan siput tanpa rumah itu ya, siput tanpa cangkang. Kemudian sakit ya, karena memang ternyata tubuh siput ini di dalamnya memang mengandung bakteri, sehingga kemudian jangan dimakan siput-siput seperti ini. Semoga hal-hal seperti ini terus lestari karena memang ini jejak-jejak peradaban leluhur, peradaban nenek moyang. Karena memang area ini gitu ya, itu memang area sempit yang aman, dikelilingi oleh jurang-jurang yang tinggi. Nah ini sepanjang melingkar gitu ya, dari selatan, kemudian dari barat gitu ya, dari utara dan dari timur, itu semuanya itu adalah cekungan. Artinya area ini itu bebas angin. Artinya tidak ada angin di sini, jadi sepi sekali. Artinya memang apalagi dekat dengan mata air yang sangat besar serta sungai. Nah, peradaban lembah sungai ya. Artinya memang mata air dan sungai itu merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan memang sehari-hari leluhur kita yang dekat dengan sumber mata air, dekat dengan makanan, dan sebuah bentang alam sebagai pertahanan ya, yang aman tentunya, aman dari musuh, aman dari hewan-hewan buas, aman dari bencana semacam angin maupun gempa dan lain sebagainya itu. Artinya memang kalau saat ini kawasan sekarang ini memang menjadi dikelola oleh warga ya, menjadi salah satu kawasan wisata Kedung Kelurak.
terletak di selatan dari Dusun Belor, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Semoga tetap lestari ya hal-hal seperti ini ya. Karena memang ini sebuah anugerah, terutama tetap situs-situs itu selain kemudian terfokus pada wisata, juga situs-situs ini semoga kemudian tetap terawat ya, tetap lestari sebagai wisata edukasi ya, tentu seperti itu. Semoga kemudian tetap lestari. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.